Iya, selamat siang teman-teman review semuanya. Ketemu lagi dengan saya Reza dan nanti dengan Mas Rudi berikutnya. Hari ini kita berada di Jalan Mataram, Yogyakarta. Persis tepat di belakang Hotel Nagarinda dan di dekat teras Malioboro. Di sini kita ada satu lokasi gedung ya, gedung dealer Suzuki yang dulu dikenal Suzuki Mataram. Ini dulu untuk aktivitas dealer penjualan. Nah, berikut dengan kantornya sendiri, kantor Suzuki Mataram dan juga untuk servis motornya dan sini semua one stop servisnya di Suzuki Mataram bisa. Dan kali ini lokasi ini gedung ini eh, mau disewakan gitu, dan kita di sini coba akan review ulas untuk interior maupun lokasi dan outdoornya gitu. Oke, ini gedung ini berada di luasan ini sebenarnya 4 lantai ya teman-teman ya. Jadi ada basement, terus ada lantai 1, lantai 2, 3 dan 4 itu gudang arsip dulunya. Untuk basement sendiri itu luasan sekitar 400 meter persegi, lantai 1 dan lantai 2 juga sekitar 400. Kemudian lantai 3 itu sekitar 270-an data yang kami terima. Dan lantai 4 untuk gudang arsipnya itu kita berapa ya? Berarti dekat gitu, gitu teman-teman. Jadi terjelas kalau lokasi ini sangat strategis. Ada di pusat kota Jogja tentunya, dan kita tahu Malioboro merupakan jantung kota Yogyakarta sendiri. Jadi kalau untuk usaha tentu menjanjikan lokasi yang sangat-sangat strategis bagi apapun usaha teman-teman di Jogja. Persis di belakang atau di sebelah selatan parkir Abu Bakar Hari, teman-teman. Dan Hotel Garuda juga sepertinya juga sedang renovasi teras Malioboro, dan sebenarnya ada akses untuk parkir motor nih teman-teman. Cuman sudah lama tidak digunakan basement ya untuk parkir motor, dan kami juga mencoba mengulas apa yang bisa kami gambarkan untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari lokasi kantor atau lokasi usaha di Yogyakarta, terutama di jantung kota Yogyakarta. Di belakang Pak Lebo. Yuk, teman kita lihat. Ya, teman-teman, kita sekarang sudah di dalam. Jadi di area lantai satunya, untuk lantai satu dahulunya ini merupakan area yang kita gunakan Suzuki Mataram untuk servis motornya di sini. Gitu. Jadi ini area servis motor ya. Dan kemudian dulu di situ juga masih ada ruangan itu untuk gudang spare part dahulunya. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi, untuk lantai 1 ini luasannya sekitar 400-an meter persegi, teman-teman. Dan di basement juga sekitar 400 juga gitu. Jadi yang bisa kita ulas di sini ini tentu dulu untuk pelayanan servis masih adanya media terima servisnya.
Kemudian di sini juga masih ada satu ruangan space di dalam uh, aluminium kacanya, dibatasi oleh pembatas ruang aluminium dengan kaca, masih lengkap semuanya. Tentunya nanti bisa dipergunakan, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk menjalankan bisnis atau usahanya. Jadi kita sedikit lihat ke belakang. Oke, apa yang bisa kita bahas di sini ya, di area uh, kantor ya, bisa dibilang begitu dahulunya. Ini ada satu ruangan, kemudian kita masuk ke dalam ini, partisinya masih bagus teman-teman. Ini partisi aluminiumnya juga masih sangat layak, tinggal dibersihkan saja dengan kaca. Kemudian ini beberapa ruangan yang disekat oleh partisi aluminium dengan kaca gitu. Jadi dahulu kalau saya lihat berarti ini dulu dipergunakan sebagai kantor office-nya gitu. Listriknya masih ready, tinggal nanti instalasi ulang ya, mungkin ya dicek ulang, instalasi ulang. Cuman saya lihat titik rencana listriknya masih aman, masih ada titik lampu, listriknya masih normal, semuanya tinggal dicek kalau install ulang. Ini agak kecil sedikit teman-teman. Nah, ini tadi ruangan yang di sebelah service area tadi, service motor area ya. Ini ada satu ruangan cukup lega di sini teman-teman. Ada kipas angin juga zaman dulu itu. Mungkin dulu dipergunakan untuk pelayanan tamu-tamu servis. Kemudian sebelah situ saya berpas sedikit di belakang Mas Rudi kameramen hari ini. Ini ada akses ke basement teman-teman. Ya, basement sendiri sekitar 400-an juga. Kita coba lanjut ke atas teman-teman. Kita coba naik. Kalau saya lihat di sini bangunan ini memang sudah lama, cuman sekilas kami lihat untuk struktur masih aman teman-teman, dan penggunaan balok-balok struktur juga sesuai standar pembangunan 4 lantai. Kemudian di sini tangga juga masih cukup layak. Kita ke atas berarti ya. Ini untuk akses ke lantai 2 ini menggunakan tangga besi. Ini besi bulat zaman dulu, dan ini besi bordes, menggunakan bordes. Jadi strukturnya pakai struktur tangga besi. Ya, kita naik ke lantai 2. Nah, ini teman-teman, ada satu spot yang menarik menurut saya. Yes, ini dia. Ini untuk area lantai 2-nya. Itu dahulunya juga dipergunakan untuk area kantor, disekat aluminium dengan kaca, dan di belakang ini ada area terbuka gitu. Jadi tergantung nanti kebutuhan teman-teman. Yang jelas ruang di belakang ini dari gedung X Suzuki Kawasan ini memberikan satu space yang terbuka. Mungkin nanti bisa dipergunakan sebagai tempat nongkrong, atau mungkin usaha teman-teman di bidang apa, nanti di sini diberikan satu space untuk coffee shop, maybe gitu, bisa banget ya. Ini view-nya langsung ke arah di sebelah timur ya, view-nya itu langsung ke arah ya, kalau itu sebelah selatan itu area pemukiman penduduk, dan di sebelah timur ini langsung Sungai Code teman-teman. Sungai Code yang membelah kota Jogja, yang cukup terkenal juga gitu. Oke, itu langsung kelilingan teman-teman, jadi view-nya bisa langsung di bawah jembatan ya, itu kelilingan Jogja. Kemudian ya ini seperti ini, dan di situ area Kota Baru, area gereja Kota Baru di sebelah situ terlihat juga. Untuk di sebelah sisi selatan tadi langsung kelihatan Novotel Suite, sebenarnya sedikit kelihatan ya, hotel Novotel. Oke teman-teman, seperti inilah situasi di open space lantai 2. Cuman di sini keramik memang sudah harus diganti teman-teman, sudah saatnya memang sudah diremajakan kembali lantainya. Namun ini untuk struktur atapnya ini wow, ini masih oke sih, karena memang
seperti kita tahu penggunaan atap struktur baja ya. Kalau ini saya lihat ini masih kokoh ini. Oke, masih oke. Struktur bajanya masih oke. Penutupnya pun kalau zaman sekarang pandek, yang model-model pandek itu aluminium gitu. Oke, masih oke. Pengikat angin juga masih layak. Masih oke. Kalau untuk struktur atap masih oke, struktur bangunan juga masih oke. Gitu. Lumayan luas, dan ini di sini ada kayu langsung ke bawah. Ya, jadi ini untuk memudahkan untuk interaksi atau untuk koneksi. Begitu juga untuk memberikan suplai udara dan cahaya, dibantu dari open space lantai 2 untuk membantu suplai cahaya dan udara ke lantai bawahnya. Oke, ini kita masuk ke ruangan dalam. Nah, ini adalah space untuk area kantor dahulunya. Jadi ada beberapa yang masih dipergunakan untuk dulunya untuk kantor, kemudian ini di-sculpt oleh aluminium gitu. Masih bagus. Nanti mungkin akan dipergunakan untuk kantor berikutnya, masih oke. Usaha kita lihat sebentar ke sebelah sana. Ini masih ada space lumayan luas di sini, teman-teman. Yes. Oke, ternyata di sebelah sini yaitu tadi yang saya bilang luas bangunannya sendiri untuk lantai 2 ini 400-an ya. Jadi memang ada banyak area yang cukup luas atau ruangan yang lumayan luas. Menarik, teman-teman. AC ternyata masih ada, lampu-lampu juga mungkin, tapi memang masih pakai neon TL ya zaman dulu ya. Gitu. Terus dulunya ini ruangan AC, kemudian ada ruangan kecil juga di sebelah sana. Masih luas semua. Oke. Jadi kalau saya lihat mungkin sekitar 9 meteran ya, 9 meter, 8 sampai 9 meter dikalikan 9 juga gitu. Sekitar 9 kali 9 atau 8 kali kita. Ini ruangannya. Oke, kita balik lagi. Plafon juga ternyata masih bagus, teman-teman. Jadi kalau ini areanya ini di plafon, kalau yang ruangan tadi langsung ketemu dak ya, langsung ketemu dak. Kalau di sini plafon masih oke. Saya lihat ini plafon gipsnya masih bagus, teman-teman. Oke, dan di sini juga nah ini tadi, ini masih ada space karena tadi luasan 400-an meter persegi. Di sini ada space untuk open area di lantai 2. Menarik juga, ternyata ada open space-nya lantai 2. Oh, bisa keluar. Ya, sekilas ya, kelihatan aja ya. Gitu. Ya, jadi ada open space-nya untuk ke lantai, ke view ke depan, gitu teman-teman. Habis ini kita lanjut ke lantai 3 dengan luasan sekitar 270-an, lebih kecil dari basement yang tadi 400. Saya ulang lagi supaya teman-teman ingat ya tadi luasannya. Jadi basement sekitar 400-an, lantai 1 sekitar 400-an, lantai 2 ini juga sekitar 400-an, lantai 3 sekitar 270-an. Kemudian lantai 4 gudang arsip yang dulunya dipergunakan gudang arsip itu persis di bawah konstruksi atap, itu sekitar 130-an meter persegi. Habis ini kita lanjut ke lantai 3, mungkin dibantu sama Mas Rudi. Oke teman-teman? Ya. Oke, setelah tadi di lantai 1 dan di lantai 2 udah dibahas oleh Mas Reza. Yang dibilang tadi sama Mas Reza, di sini juga ada open space-nya. Kalau dari lantai 3 emang udah kelihatan banget, karena untuk pencahayaan di open space yang disampaikan Mas Reza udah cukup banget untuk kayak bikin ruangan tersendiri biar dapat udara yang lebih. Untuk yang dalamnya mungkin bisa dibikin ruangan ber-AC. Dan untuk lantai 3-nya ini di sekitaran luasan 200-an meter persegi. Sebelumnya ini dipakai untuk
ya semacam office dan lain-lain, sehingga ruangannya tetap disekat pakai partisi-partisi aluminium seperti ini. Yang di sebelah barat atau yang di sebelah depan ini partisinya ukurannya emang lebih gede-gede daripada yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan ini mungkin disekat menjadi 3 bagian dengan luasan 4 kali 4 meter. Untuk selanjutnya kita bisa lihat ruangan di sebelah sana yang masih ada space yang cukup luas. Ya, untuk ruangan space yang di sini ini juga termasuk cukup luas. Namun sebelumnya juga dipakai untuk office, jadi masih sama karena dipakai untuk office disekat oleh partisi-partisi aluminium. Untuk yang di bagian sini, di bagian dalamnya ini langsung kami kedap, beda dengan yang di bagian tengah. Untuk yang bagian tengah nanti itu dia nggak langsung bertemu dengan dak, melainkan dia bagian tengah itu menggunakan gipsum. Yang saya lihat tadi juga masih sangat bagus banget gipsumnya, karena udah bertahun-tahun. Ini sebenarnya kan dipakai Suzuki motor di Jalan Mataram ini. Jadi kalau menurut saya ya gipsumnya masih bagus dan masih sangat layak untuk dipakai lagi. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita bahas sedikit bagian lantai atas. Cuman untuk lantai atas nggak usah naik lah, karena di bagian lantai atas itu atau lantai 4 itu diperuntukkan untuk arsip. Mungkin pembahasan selanjutnya kita bahas di lantai 2 yang tadi di ruang open space yang view-nya langsung city view. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha pun sangat strategis lokasinya. Yuk kita bahas lagi selanjutnya di lantai 2 di bagian open space. Yuk. Buat teman-teman yang sekiranya ingin buka usaha di dekat kawasan Malioboro, ini sangat cocok banget buat teman-teman mendirikan, misal di bagian lantai 1 itu toko oleh-oleh atau bisa batik. Nah, nanti di lantai 2-nya itu disambung dengan bagian resto, atau bisa teman-teman dibuat cafe juga di lantai 2. Karena di lantai 2 ini punya open space yang view-nya itu keren, view city, tapi di belakangnya nanti juga ada perlintasan kereta api. Dan di lantai 3 juga bisa dipakai untuk resto lagi. Setelah itu di lantai 4 itu dipakai seperti gudang juga bisa. Kalau dari saya mungkin menggambarkan sedikitnya seperti itu, karena lihat lokasinya sangat strategis. Jadi buat teman-teman yang mau bikin toko oleh-oleh itu sangat bagus lokasinya. Atau mungkin dibikin bengkel lagi juga sangat bagus. Karena sebelumnya dipakai untuk Suzuki, untuk dipakai bengkel lagi pun sangat minim buat untuk ngeset layout lagi. Nah, untuk renov juga sangat minim karena udah terpasang layout yang dipakai Suzuki sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mau buka dealer lagi, showroom sekaligus servis motor, itu juga sangat bagus banget karena lokasinya juga sangat bagus. Sedikit pembahasan dari saya, bisa dilanjut nanti sama Mas Reza untuk pembahasan harga sewa per tahunnya berapa. Yes, oke. On frame lagi dengan saya Reza. Ya, itu tadi sekilas yang bisa kita gambarkan teman-teman semuanya. Sekarang balik lagi, kita sekarang di lantai 2. Di area open space lantai 2 yang tadi mungkin sedikit sudah digambarkan sama Mas Rudi, bahwa ini Mas Rudi bilang ini merupakan area atau tempat paling favoritnya dia, gitu ya. Jadi saya juga cukup setuju sama Mas Rudi. Memang ini buat nongkrong asik sih, emang teman-teman. Ya, nanti tergantung teman-teman buat usahanya nanti di area sini mau dipergunakan untuk apa. Yang jelas kita sudah menyediakan area yang view-nya cukup bagus, gitu teman-teman. Bisa ngelihat kereta juga yang sedang lewat. Di situ ada peleringan perlintasan kereta. Itu terlihat jelas ketika kereta lewat, jelas terlihat di sini. Udara jelas sangat nyaman di sini, teman-teman. Oke sih, menurut saya oke sih. Oke, teman-teman,
eh itu tadi mungkin sekarang saya ingin share ke teman-teman untuk berkaitan dengan harganya. Jadi untuk bangunan ini saya sedikit lagi ingatkan, sorry bukan ingatkan ya, saya sampaikan lagi tadi kita ada 4 lantai total. Lantai pertama itu basement sekitar 400-an meter persegi. Lantai 1 luasnya sekitar 400-an juga. Lantai 2 juga sekitar 400. Kemudian lantai 3-nya sekitar hampir 300 meter, sekitar 270. Kemudian lantai 4 yang dipergunakan gudang arsip itu merupakan di bawah atap langsung, itu sekitar 130, teman-teman. Lokasi di belakang Garuda, Villa Garuda Yogyakarta, belakang Malioboro. Oleh pemilik gedung ini ditawarkan dengan harga sewa 700 juta per tahun. Bisa nego langsung. Jadi nanti kalau teman-teman memang minat, bisa segera kontak kami. Nanti bisa langsung nego dengan pemiliknya. Yang jelas menurut kami sendiri, menurut Trans TV sendiri, harga segini dengan luasan bangunan seperti ini, lokasi yang jelas ya. Kalau kita bahas soal properti, balik lagi selalu 5L. Lokasi, 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 dan lokasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang lokasi ini sangat baik, bagus banget di ring 1 kota Jogja, di belakang Malioboro, di belakang Villa Garuda Yogyakarta. Bagus sekali lokasinya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan dari Trans TV. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Yang jelas kami selalu berkomitmen untuk memberikan informasi yang terbaik bagi teman-teman semua. Dan semoga saja dengan review-review kami bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang sedang mencari properti di Jogja. Dan terutama yang sedang kami ulas ini, properti gedung X Suzuki Mataram Yogyakarta di Jalan Mataram belakang Inaganda. Begitu teman-teman, Trans TV. Sampai ketemu di next review selanjutnya. Yang jelas kami terbuka 24 jam. Hubungi kami kapanpun teman-teman ready dan mau. Thank you teman-teman. See you.